Mengawali pembelajaran semester genap, kita awali dari bab 6, Gereja sebagai Persekutuan Orang Beriman. A. Gereja sebagai persekutuan. What is the church? Is the church a building? Is the church a pastor? Or the staff? Is the church the music? The tradition? Or the ministries? These are all good things, but they are not the church. Take them away, and the church is still here. Why? Because you are still here. The church is you. The church is you with a purpose. The church is you on a mission. The church is you with a plan. A simple plan to plug into God at a weekend service, to charge up in a small group community, to live out using your gifts and passions, and to pass on your faith to those who do not know Christ. When you and I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it. And we are called to be it. What is the church? The church is you. Intinya, gereja itu bukan hanya sekedar gedung, pelayanannya, tradisinya, dan lain-lain. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah Anda, saya, kita yang terpanggil menjadi orang beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus. Ikatan kebersamaan kita dalam gereja sangat istimewa. Yang menyatukan kita bukan kepentingan, melainkan iman yang diwujudkan dalam ibadat, dalam pelayanan, dalam ekaristi, dan dalam persekutuan. Maka, melalui materi ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Memahami ciri perkumpulan yang disebut sebagai persekutuan atau komunio. 2. Mendalami gereja sebagai sebuah persekutuan umat Allah. 3. Menilai diri sendiri dengan memberi skor pada setiap pernyataan refleksi. 4. Menuliskan nama para pejabat gereja dan menempelkan fotonya pada kolom yang disediakan. Sekarang kita masuk pada langkah pertama, yaitu memahami ciri perkumpulan yang disebut sebagai persekutuan atau komunio. Tidak semua perkumpulan pantas disebut persekutuan. Perkumpulan dikatakan komunio atau persekutuan jika dalam perkumpulan itu ada komunikasi dan interaksi berlangsung terus-menerus. Ciri kedua, jika dalam perkumpulan itu masing-masing anggota saling memperhatikan, saling memberi, saling mendukung, saling menasihati, saling mengingatkan, dan saling mengembangkan, saling melayani, dan berusaha agar kebersamaan dijaga demi kebahagiaan bersama. Itulah ciri perkumpulan yang disebut sebagai komunio. Sekarang kita lihat contoh. Perkumpulan lingkungan gereja di masing-masing sektor pantas disebut sebagai komunio karena ada interaksi yang rutin sekali seminggu, misalnya 2 lingkungan setiap hari Kamis. Lalu karena ada kegiatan ibadat, karena ada kunjungan sosial, dan lain sebagainya. Intinya, perkumpulan itu menunjukkan ciri interaksi yang terus-menerus dan juga kegiatan yang saling melayani, saling mendoakan,
Karena alasan itulah, maka perkumpulan lingkungan di sektor-sektor pantas disebut sebagai komunio. Demikian seterusnya anak-anak kami, silahkan pikirkan dan temukan apalagi perkumpulan yang bisa disebutkan sebagai komunio dan alasannya apa. Silahkan kerjakan pada buku Spirit halaman 99. Selamat mengerjakan. Setelah kita kerjakan langkah pertama, sekarang kita masuk pada langkah kedua, yaitu mendalami gereja sebagai sebuah persekutuan umat Allah. Agar kegiatan dan fungsi perkumpulan itu bisa berjalan dengan baik, harus ada anggota yang menjalankannya dan harus ada para pengurus yang mengaturnya. Demikian juga gereja. Gereja terdiri dari berbagai unsur keanggotaan dengan peran atau tugas yang berbeda-beda. Perbedaan itu bukan berarti gereja terbagi-bagi atau terpencar-pencar. Gereja tetap satu dengan aneka peran, sesuai dengan panggilan masing-masing anggota. Gereja bagikan tubuh manusia yang terdiri dari berbagai organ untuk membentuk satu kesatuan yang utuh dan sempurna. Nah, pada langkah ini kita akan melihat keanggotaan gereja dan peran masing-masing anggota, kemudian ajaran Kristiani tentang tanggung jawab anggota gereja berdasarkan kitab suci. Keanggotaan gereja yang pertama adalah kelompok klerus atau hierarki yang terdiri dari paus, uskup, imam, diakon. Tugas atau peran utamanya adalah mengajar atau mewartakan agar umat memahami segala sesuatu yang diperintahkan Yesus. Yang kedua, menguduskan melalui perayaan sakramen-sakramen. Yang ketiga, menggembalakan atau memimpin umat agar umat senantiasa berjalan di dalam terang Kristus. Kelompok kedua adalah kelompok biarawan-biarawati yang terdiri dari para suster, para frater, yang mengucapkan kaul ketaatan, kemiskinan, kesucian, atau kemurnian. Artinya, para biarawan-biarawati ini juga hidup selibat, tidak menikah. Tugas utama mereka adalah memberi kesaksian hidup Kristiani atau memberi teladan hidup tentang keutamaan-keutamaan Kristiani. Kelompok ketiga adalah kaum awam, yaitu seluruh orang beriman yang menjadi warga gereja karena pembaptisan. Tugas kaum awam adalah 1. Menghadirkan gereja dan memberi kesaksian iman di tengah masyarakat. 2. Mewartakan kabar keselamatan melalui berbagai kegiatan di lingkungan gereja dan masyarakat. 3. Meresapi dunia dengan semangat Injil dengan terlibat langsung sesuai profesi masing-masing. 4. Bertanggung jawab terhadap perkembangan imannya sendiri. 5. Bertanggung jawab terhadap perkembangan iman saudara seiman yang lain. 6. Bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan gereja ke depan. 7. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya karya penyelamatan Allah bagi seluruh umat di dunia. Sekarang kita masuk pada ajaran Kristiani tentang tanggung jawab anggota gereja berdasarkan Roma 12 ayat 4-5, 1 Korintus 12 ayat 12-18, dan dokumen Lumen Gentium Art 9. Setelah ketiga teks tersebut kita baca, maka kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang dimaksud dengan gereja adalah satu tubuh dengan banyak anggota adalah Yesus sebagai gembala dan kita adalah anggota-anggotanya. Manfaat adanya anggota yang berbeda-beda dalam gereja adalah untuk saling melengkapi. Sedangkan pemimpin yang menyatukan semua anggota yang berbeda-beda itu adalah Yesus Kristus. Lalu, pesan yang dapat kita ambil dari ketiga teks tersebut adalah kita semua dipersatukan dalam Kristus, walaupun berasal dari berbagai latar belakang profesi, suku, dan budaya. Sekarang kita masuk langkah ketiga, yaitu penilaian sikap. Nilailah dirimu dengan memberi skor pada setiap pernyataan refleksi berikut ini. Total skor dibagi 40 kali 100, itulah nilai dirimu sendiri. Langkah terakhir adalah uji keterampilan. Carilah dari internet
foto para pejabat gerejamu, kemudian tempelkan di buku Spirit halaman 102 sampai 103. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu. Dadah.